Halo guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proyek UTS komputer grafis. Saya, Felix Setiawan, akan menjelaskan mengenai translasi pada objek bangun datar 2 dimensi. Pertama-tama, mari kita lihat untuk codingnya dari translasi. Yang diperlukan untuk translasi yaitu nilai PX dan PY-nya, dan juga nilai translasi X dan nilai translasi Y. Rumus yang digunakan yaitu titik hasil X sama dengan titik awal X ditambah dengan translasi X. Begitu juga dengan yang koordinat Y. Titik hasil Y sama dengan titik awal Y ditambah dengan translasi Y. Oke, langsung saja mari kita coba untuk hasil outputnya pada saat program di running ya. Ini untuk programnya. Jadi pertama-tama kita harus mengisi nilai P1X dan PY-nya semua, PX, PY. Setelah itu, mari kita mencentang checkbox untuk membuat objek bangun datarnya. Kita tekan gambar, ini tanpa menggunakan animasi seperti ini hasilnya, tapi coba kita gunakan dengan animasi. Animasi dia gambarnya dari titik per titiknya di garisnya itu secara bertahap. Nah, ini step by stepnya untuk menggambar bintang. Setelah itu, sehingga kemudian untuk translasi kalian memerlukan nilai PX dan TY. Di sini kami beri contoh nilainya 50 ya. Selanjutnya tinggal menekan tombol translasi. Objek hasil translasi akan muncul pada kanvas. Ini dia hasilnya. Ini objek awalnya yang bawah, objek hasilnya ini. Baik, selanjutnya saya, Davose Paskasius, akan menjelaskan mengenai button scaling. Di sini hal pertama yang kita lakukan adalah menginput nilai masing-masing dari PX dan PY, dan kita juga akan menginput nilai SX dan SY, di mana ini merupakan skala dari X dan Y. Setelah itu kita akan masuk dalam proses perhitungannya, di mana PX dikali dengan SX dan PY dikali dengan SY untuk mendapatkan hasil scaling. Jika kita ingin menggunakan pivot point, maka akan kembali masuk ke dalam proses perhitungan seperti berikut ini. Nah, dimana lawan ini digunakan untuk membulatkan nilai untuk mendapatkan hasil pivot point scaling. Mari kita lihat outputnya. Hal pertama yang kita lakukan di sini adalah menceklis setiap titik yang ada seperti ini untuk mendapatkan objek yang kita inginkan. Setelah itu kita tinggal klik gambar, dan jika kita ingin melihat hasil scalingnya, kita tinggal mengklik button scaling. Dan perbedaannya jika kita menggunakan pivot point adalah kita checklist dulu pivot pointnya, baru kita klik gambar kembali, dan juga scaling seperti ini. Menjadilah hasilnya seperti ini. Saya Samuel Sudanto. Di sini saya akan menjelaskan rotasi dalam proyek yang kita buat. Tapi dalam rotasi ini ada dua kemungkinan, yaitu menggunakan pivot point dan tidak menggunakan pivot point. Jadi dalam rotasi memerlukan nilai rotasinya, di mana kita mengambil dari variabel rotasi edit, lalu dari nilai rotasi ingin diubah ke nilai radian, yaitu menggunakan rumus rotasi per 180 dikali pi. Lalu kita memakai nilai sinus dengan variabel sin rad, lalu cosinus dengan cos rad, dan kita untuk menentukan titik PX dan PY-nya menggunakan rumus cos rad dikali PX lalu dikurang sin rad dikali PY. Ini untuk yang PX-nya. Untuk PY-nya sin rad dikali temp 1, di mana variabel temp ini itu untuk menampung, lalu ditambah cos rad dikali PY. Kita langsung ke pivot point. Di mana pivot point itu
dengan rumus PX ditambah round, di mana round itu untuk membulatkan nilai, lalu pivot X dikali 1 dikurang cosrat, lalu ditambah round untuk membulatkan, pivot Y dikali citra. Bawah sedikit. Kita menggunakan color button, di mana kita bisa memilih warna, tetapi jika kita tidak memilih warna tersebut, maka akan muncul warna default. Lalu garis yang kita pakai itu solid. Oke, mari kita langsung ke outputnya. Nah, di sini kita memilih dulu menjadi other, lalu kita checklist titik-titiknya untuk membuat bintang. Color kita bisa memilih, dan tadi saya bilang kita bisa memilih biru misal. Oke. Ada pivot point. Nah, kita juga menggunakan animasi ya. Oke, lalu kita gambar, maka akan muncul garis biru. Nah, untuk rotasinya kita langsung buat. Nah, untuk rotasi seperti ini tidak menggunakan pivot point. Lalu kita menggunakan pivot point. Bagaimana kalau kita tidak memilih warna? Di defaultnya merah. Oke, kita gambar. Nah, jadi seperti ini. Ini kita menggunakan pivot point, lalu kita rotasi lagi. Dia rotasinya hanya di satu titik saja. Saya Hoki Saputra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komposit. Komposit merupakan gabungan proses dari scaling dan rotasi. Untuk membuat komposit dibutuhkanlah sudut rotasi yang diambil dari rotasi edit, SX yang diambil dari SX edit, dan SE yang diambil dari SE edit. Kemudian sudut rotasi tersebut akan dihitung untuk mendapatkan sudut radian. Rumusnya adalah sudut rotasi tersebut dibagi dengan 180 dikali dengan pi. Setelah mendapatkan sudut radian, kita sekarang mencari sin rad dan cos rad. Sin rad itu adalah sinus dari sudut radian tersebut, sedangkan cos rad itu adalah kosinus dari sudut radian tersebut. Kemudian setiap nilai Px itu akan dimasukkan dalam variabel penampung. Hal ini digunakan untuk menghitung Py nantinya. P1x akan dihitung dengan cos rad dikali P1x dikali Sx dikurang dengan sin rad dikali P1y. Kemudian untuk menghitung P1y, sin rad akan dikalikan dengan temp1. Temp1 itu merupakan variabel penampung dari P1x tersebut. Setelah dikali dengan temp1, kemudian dikali dengan Sy. Setelah itu akan ditambah dengan cos rad dikali P1y. Nah, untuk membuat komposit pivot diperlukannya pivot X dan pivot Y. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sekarang mari kita melihat outputnya. Nah, untuk animasi gambar biasa akan seperti ini. Sekarang mari kita coba tombol komposit. Tanpa pivot hasilnya akan seperti ini. Jika kita menggunakan pivot, hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang buff dataset. Nah, buff dataset ini terdiri dari 3 button, yaitu save, load, dan delete. Sekarang mari ke prosedur save button. Nah, pada save button ini awalnya dimulai jika buff dataset 1 record size bernilai 0. Maksudnya jika bersih 0 atau tidak memiliki, maka temp akan bernilai 1. Nah, else jika tidak bernilai 1, maka temp ID akan ditambah dengan 1. Oke. Nah, untuk proses penyimpanannya, pertama kita akan membuka baris baru dan menggunakan sintaks buff dataset2.append. Setelah kita membuat baris baru kita masukkan ID objeknya.
Setelah memasukkan di objek, kita akan memasukkan nilai P dan di PX dan PY-nya, serta memasukkan arahnya. Arah ini akan bergantung pada checkbox yang akan dicentang. Dan kemudian kita akan menampilkan isi dari recordnya, yaitu menggunakan buff dan set pause. Ini untuk menampilkan record yang setelah disimpan. Proses ini akan berjalan sebanyak 5 kali. Untuk menyimpan header, kita pertama buka dulu baris baru. Setelah membuka baris baru, kita memasukkan ID-nya, kemudian memasukkan warna yang dipilih. Kemudian barulah kita menampilkannya. Ya, sekarang mari kita coba outputnya. Pertama, gambar dulu objeknya. Kemudian kita akan save. Klik save button. Nah, di sini bisa dilihat bahwa audio objek ini adalah bernilai 1. Nah, dan di sini juga bernilai 1. Ini merepresentasikan bahwa objek ini adalah kepemilikan dari objek yang di sini, buff dataset 1 ini. Nah, untuk warna 255 karena itu berdasarkan warna merah yang sudah by default. Nah, ini adalah nilai X, Y, serta arah. Arah ini berdasarkan dari P2 ini. Arah P1 menuju ke arah P2. Nah, 50 dan 50 ini pada X dan Y itu menunjukkan P1 X dan P1 Y. Pertama, program akan mengambil nilai X, Y, dan arah dari buff dataset 2 ini ya, menggunakan variabel penampungnya masing-masing. Kemudian mengambil nilai X, Y, dan arah pada baris selanjutnya. Proses ini berulang selama 5 kali. 1, 2, 3, 4. Yang ini yang terakhir nih 5. Karena dia udah 5, dia nggak perlu lagi menggunakan buff dataset next, karena next itu untuk dia lanjut ke X yang selanjutnya. Ini kan dari 1, 2, 3, 4, makanya dia perlu next. Sehingga sampai di 5 dia tidak perlu lagi. Kemudian untuk mengambil warna pada buff dataset 1 menggunakan variabel penampung. Warna pen akan sesuai dengan warna yang ada pada variabel penampung tersebut. Begitu juga dengan jenis garis. Akan digunakan jenis garis solid. Kemudian gambar akan digambar ulang menggunakan prosedur arah ini. Oke, langsung saja kita coba saat di runningnya. Ini sebelumnya kita udah ada objek ya, 1 dengan ID objeknya 1. Kemudian kita akan menampilkan ID objek yang ini. Objeknya akan seperti apa? Kita lihat, kita panah dulu ke sini, dan ini kalau misalnya di sini, kita harus naikin dulu ke yang paling atas, ID objek 1 yang paling atasnya. Kemudian kita tekan load, maka objek yang tadi kita sudah save akan muncul lagi karena ini tersimpan di buff dataset. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari button load tadi, dan terdapat satu button lagi, yaitu button delete, dimana button delete itu berfungsi untuk menghapus datanya. Jadi kita di sini mempunyai 2 data, dan jika kita hapus salah satu, maka data yang hilang, lalu yang ini akan naik ke atas menjadi 1, dan data yang ini akan dihapus semua sebanyak 5 record yang terekam di sini. Mari kita coba. Kita hapus data yang pertama. Nah, data yang ini akan naik, lalu menggantikan data yang tadi. Kita hapus juga, semuanya akan hilang berdasarkan recordnya semua yang di sini akan hilang. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Terima kasih.